Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak M. Nilzam Ali selaku dosen mata kuliah saya, dan yang berbahagia pendengar atau penonton saya. Mari panjatkan syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di dunia, dan semoga kita bisa dibanggakan, bisa bermanfaat dan berguna di lingkungan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Hardito Joko Raharjo, Ketua HMPI, Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia. Saya dari D3 Kepariwisataan atau Bina Wisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saya di sini akan membawakan pidato tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pariwisata dan bagaimana cara menimbulkan optimisme di dalamnya. Di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona ini memang pertama ditemukan di Wuhan, Cina, akhir tahun 2019. Kemunculan virus corona ini berawal dari sebuah pasar makanan laut Huanan di kota Wuhan yang terkenal dengan jual beli bahan makanan hewan liar. Jadi di sana ada ular, kelelawar hingga musang. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia dan bisa menyebabkan kematian. Tidak sedikit juga yang dapat sembuh setelah terjangkit virus ini. Kasus corona telah menyebar sedikitnya ke 93 negara, di antaranya Cina, Korea Selatan, Iran, Italia, hingga Jerman. Mobilitas manusia yang tinggi menyebabkan virus menyebar dalam waktu singkat. Karena penularan virus ini terbilang mudah karena melalui udara. Virus corona sukses menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat, tak terkecuali di Indonesia. Virus corona berdampak pada sektor pariwisata di Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Januari 2020 tercatat menurun sebanyak 7,62% dibanding Desember 2019, baik melalui pintu udara, laut maupun darat. Sejalan dengan itu, TPK atau yang dia kepanjangan dari tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang ikut turun di angka 10,22 poin pada Januari 2020 dibandingkan Desember 2019. Hampir di semua provinsi di Indonesia, penurunan pada sektor pariwisata memberikan efek domino terhadap sektor yang lain. Sektor transportasi contohnya turut terkena imbas baik perjalanan dalam negeri maupun mancanegara. Dari jalur udara, jumlah penumpang udara domestik mengalami penurunan 9,85% pada bulan Januari 2020 dibandingkan Desember 2019. Begitu pula dengan penumpang yang keluar negeri internasional mengalami penurunan 2,22%. Dari jalur laut, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri turun 4,10% pada Januari 2020 dibanding Desember 2019. Dari jalur darat, jumlah penumpang kereta api Jawa dan Sumatera juga turut mengalami penurunan sebanyak 8,89%. Kekhawatiran terularnya virus membuat masyarakat enggan berpergian. Hal ini juga berdampak pada kelangsungan usaha bisnis tour and travel. Penutupan akses penerbangan di bandara Cina membuat tidak ada perjalanan dari dan ke Cina. Bandara Arab Saudi juga turut ditutup. Terjadi penundaan bahkan pembatalan perjalanan wisata, bisnis dan umroh, membuat usaha ini kian merugi. Pemerintah memerintahkan maskapai untuk menurunkan tarif penerbangan ke beberapa destinasi wisata untuk mendongkrak kelesuan sektor pariwisata ini. Tidak hanya memukul bisnis berskala besar, dampak virus corona juga mempengaruhi usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Sektor penunjang pariwisata lainnya seperti penyedia makanan
minum, cenderamata, oleh-oleh juga terkena dampaknya. Padahal UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Ya, tentunya dalam menyerap tenaga kerja. UMKM harus dapat mencari kesempatan peluang usaha baru karena di tengah terjadi pembatasan impor, khususnya dari negara Cina yang selalu membanjiri pasar dalam negeri. Bila wabah virus corona tidak segera usai, hal ini sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat merosot sejalan dengan keadaan dunia. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah memberikan dampak kepada seluruh sektor. Ya, seperti yang saya bilang tadi, tak kecuali pariwisata. Pemerintah memperkirakan kelusuan dampak pandemi ini bakal berlangsung hingga akhir tahun. Oleh karena itu, sikap optimis harus dibangun agar sektor pariwisata bisa memanfaatkan momentum bangkit segera setelah kelusuan berakhir. Dalam rapat terbatas secara telekonferensi dari Istana Bogor, jelaskan bahwa pemerintah menyiapkan 3 langkah mitigasi dampak COVID-19 pada sektor pariwisata. Adapun mitigasi yang perlu dilakukan adalah yang pertama, program perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor pariwisata. Presiden juga meminta agar hal tersebut dipastikan ada dan sampai pada sasaran. Kedua, mengenai realokasi anggaran yang ada, Presiden dari Kementerian Pariwisata akan diarahkan ke arah semacam program padat karya bagi pekerja-pekerja yang bergerak di bidang pariwisata. Lalu ketiga, Presiden meminta agar jajaran menyiapkan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha di pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, Presiden memandang bahwa hal ini harus betul-betul dilakukan agar mereka bisa bertahan dan tidak melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Presiden meyakini bahwa kelusuan sektor pariwisata akibat pandemi virus corona hanya akan berlangsung hingga akhir tahun. Untuk itu, sikap optimisme harus dibangun agar sektor pariwisata bisa memanfaatkan momentum bangkit setelah kelusuan berakhir. Dan menurut saya pribadi, memang hal ini harus disiapkan secara matang. Karena apa? Karena memang benar-benar tidak bisa melakukan program-program wisata. Saya benar-benar berhenti di sini. Nah, untuk istilahnya menanggulangi hal itu, kita setidaknya bersiap dan berencana lebih matang. Bila mana pandemi ini berakhir, kita harus bangkit. Kita harus bisa dalam artian pasti nanti ada lonjakan. Tentunya lonjakan setelah COVID pasti bakal banyak yang benar-benar berpergian. Untuk itu kita siapkan hal itu, kita berusaha bertahan, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir. Karena jika tidak ditanggapi dengan serius, yang pasti efek domino bakal membesar seperti itu. Jadi hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sebisa mungkin menghimbau untuk tetap di rumah, karena per hari ini masih banyak lonjakan yang terus terjadi. Maksudnya lonjakan yang terkena virus ini. Dan PSBB di pemerintahan daerah masing-masing pun masih diperpanjang. Maka dari itu, tetap sehat, tetap di rumah, dan semoga virus ini segera berakhir dan kita bisa melanjutkan aktivitas kita secara
atau seperti semula. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.